Apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sementara itu, imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan, dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal, seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Dampak positif kolonialisme dan imperialisme. 1. Memajukan pola pikir masyarakat. 2. Mengenal alat modern. 3. Kesenian semakin berkembang. 4. Mengenal mata uang. Dan dampak negatif kolonialisme dan imperialisme adalah 1. Terjadinya kemiskinan dan kelaparan. 2. Adanya monopoli perdagangan. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme, antara lain ekonomi dan politik, sosial budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Berikut penjelasannya. Aspek ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik. Ini diantaranya. 1. Perlawanan terhadap Portugis. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi akibat upaya bangsa Indonesia melawan penjajah bangsa Portugis. 2. Perlawanan terhadap VOC. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi sebagai upaya bangsa Indonesia melawan penjajahan VOC. 3. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya masa pemerintahan Hindia Belanda tidak lagi menerapkan praktik kolonialisme ala VOC. Namun hal tersebut tak membuat praktik dagang dan kerja rodi berakhir. Saat Belanda kembali berkuasa, penindasan pun terjadi lagi di Indonesia. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan dalam bentuk gerakan sosial budaya. Beberapa gerakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan sosial ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan Belanda yang tidak adil,
serta rasa tidak puas atas kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung gerakan sosial ini. Gerakan sosial ini muncul di kalangan petani yang merasakan ketidakadilan karena praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh pemerintah Belanda kepada perseorangan atau swasta yang kemudian menjadi tuan tanah. 2. Gerakan Mesianisme. Gerakan Mesianisme merupakan gerakan yang berasal dari harapan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Dalam gerakan ini biasanya terdapat seorang pimpinan yang dianggap sebagai juru selamat, pimpinan agama, atau bahkan nabi. Gerakan ini bersandar pada dasar-dasar kekuatan gaib sang pemimpin dan menghadapkan munculnya era baru dan datangnya zaman keemasan yang meniadakan penderitaan rakyat dan hilangnya konflik serta ketidakadilan. Selanjutnya adalah aspek seni dan sastra. Seni sastra pada masa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme juga memiliki peranan yang sangat penting. Karya-karya sastra yang lahir pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi karena kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda keluar Hindia Belanda, termasuk ke negara Belanda sendiri. Karya-karya sastra pada masa itu juga membangkitkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Beberapa sastrawan pada masa itu dan karya sastra mereka adalah sebagai berikut. Edward Douwes Dekker. Edward Douwes Dekker merupakan nama pena dari Multatuli, seorang Belanda yang peduli pada nasib kaum pribumi. Nama Multatuli sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti banyak yang sudah aku derita. Kepedulian Douwes Dekker ini kemudian dituangkan dalam novelnya yang berjudul Max Havelaar 1860. Novel ini kemudian menjadi inspirasi pergerakan nasional Indonesia serta mendorong sastrawan-sastrawan Indonesia menuangkan pemikiran mereka mengenai penjajahan Belanda, khususnya angkatan Pujangga Baru 1933 sampai 1942. Mas Marko Kartodikromo. Mas Marko merupakan keturunan priai rendahan di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Mas Marko bergabung dengan Medan Prijaji yang menjadi surat kabar yang menyuarakan pemikiran pribumi terpelajar. Medan Prijaji ini dipimpin oleh Tirto Adisuryo saat bekerja di Medan Prijaji. Mas Marko bertemu dengan Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker yang kemudian menjadi bagian dari Indische Partij. Suwarsi Jojo Puspito, Manusia Bebas. Suwarsi merupakan pengarang perempuan yang menulis novel Manusia Bebas pada tahun 1940. Novel tersebut diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan judul Buiten het Garel, yang berarti di luar kekang. Dan yang terakhir ada aspek pendidikan. Perjuangan para pahlawan Indonesia dalam bidang pendidikan merupakan salah satu perjuangan paling penting dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Para tokoh pendidikan di masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta ini kemudian dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap mengancam kedaulatan dan kekuasaan mereka di Indonesia. 2 di antara sekolah swasta yang dibangun pada masa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Indisch Nederlands School Kayu Tanam. Indisch Nederlands School Kayu Tanam didirikan di Kayu Tanam, Padang.
pada tanggal 31 Oktober 1926 oleh Muhammad Syafi'i, tokoh pendidikan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ketiga dalam Kabinet Syahrir II. Sekolah ini kemudian melahirkan beberapa nama besar dalam sejarah politik dan seni nasional, seperti Ali Akbar Nafis, Mokhtar Lubis, dan Tarmizi Taher. Dan yang kedua ada Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Taman Siswa menjadi salah satu organisasi pergerakan yang bergerak di bidang pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep pengajaran di Taman Siswa, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Ing ngarso sung tulodo memiliki arti bahwa para guru memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan harus mampu memberi contoh sikap dan perilaku yang baik agar dapat menjadi teladan bagi para siswanya. Ing madya mangun karsa memiliki arti bahwa guru harus mampu memberikan motivasi yang baik pada para siswanya dan memberikan bimbingan yang terus-menerus supaya para siswanya mampu berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sementara tut wuri handayani memiliki arti bahwa guru wajib membimbing para siswanya agar dapat menggali sendiri pengetahuannya dan menemukan makna dari pengetahuan yang mereka peroleh, agar pengetahuan mereka dapat berguna bagi kehidupan mereka.